Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Kusuma Wijaya. Saya berasal dari SMP Negeri 1 Pulau Derawan, Kelurahan Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2022. Saat ini saya akan melaksanakan praktek uji kinerja dengan membawakan materi tentang umroh. Selamat menyaksikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita kembali bertemu ya untuk melanjutkan materi pelajaran kita pada hari ini. Baik, anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini insya Allah bernilai pahala dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kepada Ananda Andi Poni, silakan dipimpin doa sebelum belajar. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni rahman. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Semoga doa yang kita panjatkan insyaallah dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anakku sekalian, silakan didengarkan namanya disebutkan. Ketika disebutkan namanya, tolong berikan tangan dan katakan hadir. Baik, yang pertama Alisa Dwi Anjani. Oke. Alpiano Islami Rasha. Oke. Shaina Azura Repalino. Ada ya? Ada, Pak. Oke. Sila Devita Putri. Hadir, Pak. Oke. Berarti semua teman-temannya hadir semua ya? Ya, Pak. Oke, baik. Selanjutnya, silakan anak-anak sekalian dinaikkan buku tulis, pulpen, dan buku paketnya yang telah dibagikan. Kita akan memulai pelajaran pada. Selanjutnya, anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita terlebih dahulu melakukan literasi Al-Quran ya. Ada yang bisa membacakan literasi Al-Quran ini? Ya, silakan Ananda Nurinda. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Artinya, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah Subhanahu wa taala. iya. Itulah tadi ayat yang disampaikan oleh Ananda Nurinda ya. Wa atimul hajja wal umrata lillah ya. Artinya sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin menguji pengetahuan awal kalian dulu ya. Kira-kira di antara kalian adakah yang masih ingat materi apa yang telah kita pelajari sebelumnya? Kasih, Pak. Oke, silakan Sabriansa.
Tentang haji, Pak. Iya, tentang haji. Ya, itu ya. Baik, selanjutnya pertanyaan kedua. Kira-kira di antara kalian masih adakah yang ingat kesimpulan materi yang telah kita pelajari sebelumnya? Masih, Pak. Ya, silakan Belki. Yaitu haji adalah mengunjungi Ka'bah atau rumah Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah. Dengan Ada yang bisa menambahkan lagi? Saya, Pak. Ya, silakan Rehan Fadila. Adapun wajib haji adalah ihram dari miqat, berhenti di Musdalifah, melontar di Umrah Aqabah, bermalam di Mina, tawaf wada, serta tidak melakukan perbuatan yang dilarang. Ya, berikan aplaus dulu untuk temannya Sapriasa, Belki dan Rehan Fadila. Ya, bagus sekali ya. Berarti anak-anakku sekalian ini belajar dan masih ingat juga materi-materi yang telah dipelajari sebelumnya ya. Oke, baik. Selanjutnya anak-anakku sekalian, di sini Bapak akan menyampaikan kompetensi dasar, indikator pencapaian beserta tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, yang pertama kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang pertama poin 1.9 ya. Poin 1.9 meyakini bahwa ibadah haji dan umroh adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin 2.9 ya, menunjukkan perilaku solidaritas umat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian poin 3.9 ya, memahami ketentuan ibadah haji dan umroh. Baik, selanjutnya adapun indikator pembelajaran kita pada hari ini ya, indikator kompetensinya yang harus kalian capai ya, poin 1.9.1 siswa mampu menjelaskan pengertian dan hukum umroh. Ya, kemudian poin 3.9.2 siswa mampu menyebutkan syarat wajib dan rukun umroh. Ya, kemudian tujuan pembelajaran kita ya, poin 1.9.1 peserta didik setelah berdiskusi dan menggali informasi mampu menjelaskan hasil diskusi tentang pengertian dan hukum umroh. Terus poin 3.9.2 peserta didik setelah berdiskusi dan menggali informasi mampu menyebutkan hasil diskusi tentang syarat wajib dan rukun umroh. Kemudian poin 3.9.3 peserta didik setelah berdiskusi dan menggali informasi mampu menyebutkan hasil diskusi tentang wajib umroh. Terakhir, baik, selanjutnya anak-anakku sekalian, silakan kalian amati gambar yang ada di atas. Ya, kira-kira dari gambar yang kalian lihat di atas, materi yang akan kita pelajari tentang apa? Tentang umroh. Ya, bagus sekali. Aplaus dulu untuk kita semua. Ya, jadi baik anak-anakku sekalian, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, bahwa pada pembelajaran kita kali ini kita akan menggunakan model PDF. Adalah problem based learning. Ya. Nah, jadi nanti Bapak akan menyampaikan materi, kemudian kalian nanti akan menyimak, memperhatikan, bertanya bila tidak tahu, kemudian mengkomunikasikan baik sesama teman kelompoknya atau anggota kelasnya yang lain. Setelah itu kalian akan menyimpulkan hasil pelajaran kita pada hari ini. Ya. Selain itu kalian nanti akan diberikan sebuah masalah. Ya, kalian akan diberikan sebuah masalah, kalian akan pecahkan masalah tersebut bersama teman kelompoknya, lalu kalian nantinya akan mempresentasikan di depan kelas. Mengerti sampai di sini? Mengerti, Oke, bagus. Kita lanjutkan pembelajaran kita pada hari ini.
Adapun pokok-pokok pembahasan kita pada hari ini, yang pertama pengertian dan hukum umroh, ya. Kemudian yang kedua syarat wajib dan rukun umroh. Kemudian yang ketiga wajib umroh, dan yang terakhir atau yang keempat hikmah pelaksanaan ibadah umroh. Ya, baik, anak-anakku sekalian, sebelum saya melanjutkan pelajaran kita, kira-kira ada enggak di antara kalian yang bisa menjelaskan pengertian dan hukum umroh? Saya Pak, Ya, silakan Salsa. umroh secara bahasa berarti berkunjung. Sedangkan secara istilah umroh adalah berkunjung ke Ka'bah dengan melaksanakan tawaf dan sa'i dalam waktu yang tidak ditentukan. Ya, betul. Hukumnya adalah fardu ain atau wajib bila mampu atas umat Islam sekali dalam seumur hidupnya. Iya, aplaus dulu untuk temannya Salsa. Ya. Jadi betul sekali apa yang disampaikan oleh temannya Salsa Mulansari, ya. Pengertian dan hukum umroh. Ya. Ini pengertiannya bahwa umroh secara bahasa berarti berkunjung. Apa yang kita kunjungi? Rumah Allah. Disebut dengan Ka'bah. Ya, itu. Sedangkan secara istilah umroh adalah berkunjung ke Ka'bah dengan melaksanakan tawaf dan sa'i dalam waktu yang tidak ditentukan. Nah, kemudian hukumnya apa? Hukumnya adalah fardhu ain atau wajib. Ya, wajib dengan catatan bila mampu. Ya, mampunya seperti apa? Mampu ada bekal yang ditinggali untuk keluarga dan mampu melakukan perjalanan yang jauh ke sana, serta mampu juga melaksanakan segala syarat wajib, rukun dan wajibnya umroh. Ya, itu yang dimaksud mampu. Kenapa fardu ain? Karena umat Islam ini berhak atau wajib sekali. Oke, selanjutnya yang kedua, syarat wajib dan rukun umroh. Kira-kira anak-anakku sekalian ada enggak yang bisa menyebutkan syarat wajib dan rukun umroh? Saya Pak, Oke, silakan Andi Poni. syarat wajib umroh adalah Islam. Yang dimaksud non-Islam tidak diwajibkan. Ya. Yang kedua balik atau tidak bisa membedakan yang mana baik dan yang mana buruk. Yang rukun umroh adalah ihram ya. Memakai pakaian putih bersih tanpa berjahit. Tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali berlawanan arah jarum jam. Berikan aplaus dulu untuk temannya Andi Poni. Ya, jadi itu tadi syarat wajib umroh ada 4 ya. Islam, ya Islam berarti non Muslim tidak diwajibkan karena masih tidak suci atau dalam bahasa kasarnya kafir. Ya, kemudian balik ini orang yang beranjak dewasa. Ya, artinya sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang hak dan mana yang batil. Ya. Itu, kemudian berakal. Berakal yang dimaksud di sini adalah orang yang sehat secara akal. Berarti bukan orang gila atau orang yang hilang kesadaran. Ya, itu ya. Kemudian merdeka. Merdeka di sini dimaksud adalah bukan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Bukan, tapi merdeka dalam artian bukan status hamba sahaya atau budak. Selanjutnya, apa saja sih rukun umroh? Tadi sudah disebutkan oleh temannya. Rukunnya yang pertama adalah ihram. Ihram itu adalah pakaian, ya, pakaian putih bersih yang digunakan oleh calon jamaah haji atau jamaah umroh. Ya, selanjutnya tawaf. Tawaf ini adalah kegiatan mengelilingi Ka'bah, ya, sebanyak 7 kali, ya, sebanyak 7 kali, ya, dengan putarannya melawan arah jarum jam. Selanjutnya sa'i. Sa'i ini adalah proses atau rangkaian kegiatan yang dikenal dengan istilah berlari-lari kecil. Ya, dari Bukit Sapa
ke Bukit Marwah. Kemudian yang keempat, tahallul. Tahallul adalah mencukur, sebagian rambut minimal 3 helai. iya, mencukur sebagian rambut minimal 3 helai. Ya, paham ya? Oke. Selanjutnya yang kelima, tertib. Jadi tertib artinya harus sesuai urutan. Selanjutnya wajib umroh. Adakah yang diantara kalian yang bisa menyebutkan apa saja sih yang termasuk wajib umroh? Oke, silakan Al-Piano Islami Rasyad. Wajib umrah yaitu satu, ihram dari mikatnya. Mikat di dalam umrah ada 2 macam, yaitu mikat zamani sepanjang tahun dan mikat makani sama dengan mikat haji. Ya. 2, menjauhi segala larangan umrah yang punya dan bentuk larangannya sama dengan larangan haji. Ya, berikan apa dulu untuk temannya Al-Piano Islami Rasyad. Ya, adapun wajib umroh haji sebagai berikut. Yang pertama, ihram dari mikatnya. Ya, jadi tadi memakai pakaian ihram itu. Ya, ada 2 mikat mikat zamani sepanjang tahun dan mikat makani atau yang sama dengan mikat haji. Kemudian yang kedua, menjauhi larangan, ya, segala larangan umroh yang jumlah dan bentuk larangannya sama dengan larangan haji. Ya, paham ya? Sampai di sini ada yang ingin bertanya tentang materi? Ya, oke, silakan Belki. Apa perbedaannya rukun dan wajib umroh? Iya, apa perbedaan rukun dan wajib umroh? Kira-kira ada nggak yang bisa di antara kalian yang menjawab pertanyaan dari temannya? Belki. Saya Pak, Ya, silakan Repandi. jika rukun ibadah umroh tidak dilaksanakan, maka ibadah umrohnya tidak sah, walaupun membayar dam. Sedangkan wajib umroh jika tidak dilaksanakan, maka ibadah umrohnya tetap sah dengan cara membayar dam atau menyembelih hewan. Iya, apa dulu untuk temannya Repandi Widya? Iya, jadi jawabannya tepat sekali yang disampaikan. Ya, jika rukun tidak dilaksanakan, maka umroh atau hajinya tidak sah. Kenapa? Karena rukun merupakan kewajiban yang harus diutamakan. Ya, rukun yang harus diutamakan. Jika rukunnya tertinggal atau tidak dilaksanakan, maka umroh atau hajinya tidak sah. Adapun bila wajib hajinya yang ditinggalkan seperti yang disebutkan tadi, tetap sah. Ya, nah, misalnya tidak nikah, berarti tetap sah. Ya, atau melanggar salah satu peraturan dalam ibadah umroh. Ya, larangan baik perempuan, baik laki-laki atau larangan bagi laki-laki dan perempuan itu dilanggar, maka umroh atau hajinya tetap sah, tetapi dengan jalan harus membayar denda. Ya, denda atau menyembelih hewan. Oke, selanjutnya kita masuk pada hikmah. Hikmah dari pelaksanaan ibadah umroh. Apakah ada di antara kalian yang bisa menyimpulkan atau menyampaikan hikmah pelaksanaan ibadah umroh? Ya, silakan Nur Indah. Hikmah pelaksanaan umroh yaitu manfaat bagi individu yang menunaikan ibadah haji dan umroh. 1. Menghapus semua dosa kecil dan mensucikan diri dari perbuatan maksiat. 2. Diampuninya segala dosa karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun, Maha Pemurah dan Maha Penyayang, kecuali yang berkaitan dengan hak-hak sesama manusia harus diselesaikan terlebih dahulu. 3. Ya, kira-kira ada lagi yang bisa menambahkan hikmahnya secara umum? Ya, silakan Sira Devita Putri. Manfaat bagi umat Islam pada umumnya. Ya. 1. Menciptakan rasa persatuan dan kesatuan umat Islam di dunia. 2. Mempererat tali persaudaraan bagi umat Islam di seluruh dunia. Oke, jadi itulah tadi hikmah atau manfaat ya bagi yang melaksanakan ibadah umroh atau haji, ya tentunya dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal yang dapat kita kutip di sini, silakan diperhatikan di atas ya. Menghapus semua dosa kecil dan menyucikan diri dari perbuatan maksiat.
Yang kedua, diampuninya segala dosa karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Maha Pemurah dan Maha Penyayang, kecuali yang berkaitan dengan hak-hak, ya, kecuali berkaitan dengan hak-hak sesama manusia. Ya, sesama manusia harus diselesaikan terlebih dahulu. Untuk orang yang menunaikan secara pribadi, ya, secara pribadi, misalnya bapak yang menunaikan ibadah haji atau umroh, ini yang dapat saya ambil, saya petik hikmahnya, ya. Kemudian untuk secara umum, ya, secara umum ini menciptakan rasa persatuan dan kesatuan umat Islam di dunia. Kenapa seperti itu? Karena kita akan bertemu semua manusia dari berbagai penjuru. Ya, ada orang dari India, ada orang dari Amerika, orang Indonesia. Orang Indonesia dari berbagai macam suku. Ya, ada dari suku Kalimantan, ada dari suku Sulawesi, ada dari suku Jawa, ada orang dari Papua, dan tentunya lebih taat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita terasa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oke, itu hikmah yang dapat kita petik baik secara individu maupun secara umum. Baik, selanjutnya kira-kira sampai di sini ada nggak yang ingin bertanya mengenai materi yang kita pelajari pada hari ini? Saya Pak, Ya, silakan Sabri. hak apa saja Pak yang dimaksud yang harus diselesaikan terlebih dahulu kepada sesama manusia yang kaitannya hikmah dari pelaksanaan ibadah umrah. Ya, yang dipertanyakan Sabriansa yang terdapat pada manfaat bagi individu yang menunaikan ibadah haji dan umroh pada poin kedua. Ya, ini yang tentang apa? Mana? Hak-hak sesama manusia harus diselesaikan terlebih dahulu. Ya, jadi hak-hak apa saja kira-kira? Ada yang bisa menjawab pertanyaan dari ya, silakan Andi Poni. Hak-hak yang dimaksud adalah satu, ada hutang di antara sesama. Ini harus segera diselesaikan agar ibadah yang kita laksanakan tenang dan makmur, mabrur atau haji. Dua, mendatangi sanak saudara, keluarga, sahabat dan lain-lain untuk meminta maaf bila ada kesalahan baik disengaja atau tidak sengaja, agar ibadah yang dilaksanakan tenang dan memperoleh haji atau umroh yang mabrur. Iya, jadi itulah jawabannya ya, Sapriansa ya. Nah, misalnya nih, salah satu contohnya ada hutang piutang kita di antara sesama, ya. Jadi misalnya ada niat saya misalnya bulan depan saya mampu nih, saya mau melaksanakan ibadah umroh, maka hak-hak di antara sesama itu harus terlebih dahulu diselesaikan. Ya, apakah ada hutang atau apakah ada kesalahan, ya, pernah menyakiti hati sanak saudara, keluarga, sahabat dan lain-lain, datangi minta maaf. Saudaraku, insya Allah saya mendapat rezeki dan kelak mungkin bulan depan saya akan menunaikan ibadah umroh. Jika saya ada salah, hilap kata, tolong saya dimaafkan supaya ibadah umroh saya berjalan dengan baik, lancar, dan insya Allah umroh yang mabrur. Ya, mengerti sampai di sini? Mengerti? Paham? Kalau sudah paham, silakan disiapkan pulpennya. Ya, kita akan memulai diskusi kelompok. Ya, bahannya silakan kalian perhatikan di atas. Ya, ini untuk kelompok 1, perhatikan di atas. Untuk kelompok 1 akan mengerjakan bagian ini, ya. Kemudian kelompok 2 mengerjakan yang ini, kelompok 3 yang ini, dan kelompok 4 yang ini. Cara mengerjakannya, ya, gambar 1 temanya tentang apa kira-kira, ya. Jadi ditulis temanya tentang apa, ya. Kemudian kaitkan gambar 1 ini dengan pelaksanaan umroh, dia masuk pada apa saja jenis kegiatannya. Mengerti sampai di sini? Mengerti. Ya, silakan kalian kerjakan ya secara berkelompok. Ya, tulis nama kelompok, anggota kelompoknya, dan lain-lain sebagainya. Saya beri waktu kurang lebih 5 menit untuk mengerjakan. Silakan dimulai.
silakan ketua kelompok diarahkan anggotanya ya untuk mengerjakan tugas kelompok di atas. Ya, jika ada yang tidak paham, silakan bertanya. Nanti akan Bapak arahkan, nanti akan Bapak tunjukkan seperti apa cara mengerjakannya. Gimana? Kelompok 1? Ya, oke. Ya, jadi untuk nomor 1 ya, gambar 1 ini silakan kalian tulis temanya tentang apa. Nah, ini misalnya tadi tentang apa ini? Tawa. Jadi tawa ditulis. Nah, sekarang hasil pengamatan kalian ya dari buku paket tawaf itu apa saja kegiatannya, ya kan? Nah, kegiatannya dengan umroh seperti apa, ya? Nah, terus kamu tulis di sini, misalnya tawaf adalah suatu kegiatan yang dimiliki apa sebanyak sekian dan seterusnya. Paham? Paham. Oke, silakan dikerjakan. Saya rasa waktunya sudah berakhir, ya. Silakan kepada saya acak kelompoknya ya, saya acak. Silakan kepada kelompok 2. Silakan kelompok 2 presentasikan hasil diskusi. Ya, silakan juga ya jika ada yang ingin bertanya kepada kelompok 2, silakan disiapkan pertanyaannya. 2. Sa'i adalah kegiatan berlari-lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Dimulai dari Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah yang dilaksanakan sebanyak 7 kali serta dilaksanakan sesudah tawaf. Lari kecil ya, yang dimulai dari Bukit Safa menuju ke Bukit Marwah. Jadi kedua bukit ini kurang lebih jaraknya 500 meter. Ya, dilaksanakan sebanyak 7 kali. Hitungannya setelah di Bukit Safa naik ke Bukit Marwah, kembali ke Bukit Safa baru 1. Ya, terus lari lagi ke Bukit Marwah, kembali ke Bukit Safa 2. Itu dihitung sampai 7 kali. Jadi bukan dari Bukit Safa ke Marwah 1, Marwah ke Safa 2, tidak seperti itu. Ya, paham ya? Paham. Oke, kira-kira ada yang ingin bertanya untuk kelompok 2? Saya Pak, Ya, silakan Dian Ernianti. bagaimana jika calon jamaah umroh tidak ikut melaksanakan sa'i, apakah umrohnya tetap sah? Oke, kelompok 2. Bagaimana pertanyaan dari temannya kalau sa'inya tidak dilaksanakan, apakah ibadah umrohnya tetap sah atau tidak? Tidak sah karena tidak melaksanakan yang termasuk salah satu rukun ibadah umroh yaitu sa'i. Iya, jadi itu jawabannya Dian Ernianti ya. Ibadah umrohnya tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena sa'i termasuk rukun ibadah umroh. Ya, paham sampai di sini? Paham. Kalau sudah paham, berikan aplaus dulu untuk teman kelompoknya, kelompok 2 dan yang menanggapi serta bertanya. Silakan kelompoknya kembali ke tempat duduknya. Oke. Kelompok berikutnya yang presentasi adalah kelompok 4. Silakan kelompok 4. Silakan kelompok 4 dipresentasikan hasil diskusinya. Tahalul adalah kegiatan yang dilakukan dalam ibadah umroh yaitu mencukur setelahnya 3 helai rambut. Iya. Itu hasil diskusi kelompoknya bahwa tahallul adalah kegiatan mencukur rambut. Ya, minimalnya berapa? 3 helai rambut dipotong. Ya. Nah, begitu ya. Oke. Kira-kira di antara kalian ada yang ingin bertanya untuk kelompok 4? Ya, silakan Rasya. Kalau mencukur rambut minimal 3 helai pada kegiatan tahallul dalam ibadah umrah itu merupakan rukun umrah, tapi jika jamaah laki-laki mencukur rambut sampai habis, apakah ibadah umrahnya tetap sah? Ya, itu pertanyaan dari kelompok lain mengatakan apakah jika mencukur rambut sampai habis ya, bagi jamaah laki-laki apakah umrohnya atau ibadahnya tetap sah? Silakan dijawab dari kelompok 4. Tetap sah karena dianjurkan minimal 3 helai rambut dicukur. Namun jika hendak dibuat botak bagi jamaah laki-laki, maka hukumnya boleh dan lebih afdal. Iya, jadi itu tanggapan ya, Rasya ya.
tanggapan dari kelompok 4 bahwasanya ibadahnya tetap sah dan boleh. Karena kenapa? Minimalnya 3 helai. Akan tetapi mau dicukur habis juga lebih afdol. Ya, paham ya rasa ya? Oke, berikan aplaus untuk kelompok 4 dan teman-temannya yang menanggapi serta bertanya. Selanjutnya. Ya. Jadi saya rasa itu hasil diskusi kalian. Alhamdulillah kalian semua sudah berhasil memecahkan masalah yang telah Bapak berikan. Ya, selanjutnya Bapak akan memberikan soal evaluasi untuk kalian. Jadi silakan berlomba, ya. Bagi yang tahu jawabannya, silakan angkat tangan dan berikan jawabannya. Mengerti? Mengerti? Oke. Sebelumnya konsentrasi. Konsentrasi. Ya, silakan dibaca soalnya di atas. Ada yang bisa baca soalnya? Ya, silakan Sabri. 1. Kegiatan tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali merupakan yang B, Pak, rukun umrah. Benar atau salah? Benar, Pak. Berikan aplaus untuk Sabri. Oke, saya berikan satu kali kesempatan lagi untuk kalian. Silakan berlomba ya. Soal kedua. Saya Pak. Silakan dijawab. Saya Pak. Apa jawabannya? Apa jawabannya? 2. Apa jawabannya? Mana? Mana? Berarti belum kok. Fokus dulu, konsentrasi. Konsentrasi. 2. Kegiatan latihan zikir yang dilakukan oleh para jamaah umrah dan istri Safa dan Marwah disebut dengan istilah. Jawabannya apa? Iya, jawabannya adalah sudah benar atau masih ada jawaban lain? Sudah, Pak. Benar? Benar. Oke. Berikan aplaus untuk temannya Nur Indah. Oke. Baik anak-anakku sekalian, itulah tadi soal evaluasi untuk mengetahui ya sejauh mana pemahaman kalian tentang materi pelajaran kita pada hari ini. Ya, saya senang karena kalian antusias dalam menjawab. Ya, dan alhamdulillah karena kalian dari tadi memperhatikan, mencermati sehingga bisa menjawab soal-soal dengan benar. Ya. Selanjutnya anak-anak sekalian, sebelum Bapak mengakhiri, kira-kira di antara kalian ada yang bisa menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini? Ya, silakan Kaila Aulianisa. Bahwa umrah adalah kegiatan yang diwajibkan bagi umat Islam untuk dilaksanakan sekali dalam seumur hidup jika mampu dalam finansial atau uang dan fisik untuk melakukan perjalanan mengunjungi Ka'bah atau rumah Allah Subhanahu wa taala dengan niat untuk beribadah. Adapun hukumnya adalah fardhu ain atau wajib bila mampu. Ya. Adapun syarat wajib umrah serta rukun umrah adalah sama dengan pelaksanaan ibadah haji. Perbedaannya hanya terletak pada Hukum. haji di padang Arafah. Selebihnya semua yang berkaitan dengan ibadah haji juga dilaksanakan pada ibadah umrah. Iya, itulah kesimpulannya. Ada yang bisa menambahkan lagi? Ya, silakan dilengkapi Alisa. Adapun hikmah atau manfaat yang dapat kita petik dalam pelaksanaan ibadah umroh secara umum adalah menciptakan rasa persatuan dan kesatuan umat Islam di dunia, dan mempererat tali persaudaraan bagi umat Islam di dunia, dan media untuk berdakwah menyebarkan ajaran Islam ke seluruh dunia seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW menghadiri jamaah haji dalam setiap tahunnya. Dia lebih mengutamakan kepentingan agama daripada kepentingan pribadi.
Jadi betul sekali kesimpulan yang disampaikan oleh Kaila dan Alisa, ya, ini akan menjadi hikmah dari pembelajaran kita pada hari ini, ya. Jadi tolong diperhatikan dan dicermati baik-baik, ya, apa kesimpulan disampaikan tadi oleh temannya dari Kaila dan juga Alisa Dwi Anjani. Baik, sebelum kita menutup pelajaran pada hari ini, anak-anakku sekalian, Bapak akan memberikan penilaian sikap kepada kalian. Silakan dikerjakan, saya beri waktu 2 menit lalu dikumpulkan. Ya. Masing-masing akan mendapatkan format penilaian sikap. Ya, waktunya 2 menit. Yang sudah selesai bisa dikumpulkan ke depan. Taruh di sini ya. Ya. Oke. Ya. Oke. Sudah semua? Oke, itulah tadi penilaian sikap serta kesimpulan dari kalian semua. Apa ingin tanya? Apakah kalian merasa senang dengan model pembelajaran PBL ini? Jika kalian senang pada model pembelajaran ini, ya insya Allah kedepannya kita akan menggunakan lagi, dan Bapak harap kalian lebih antusias lagi, ya, lebih bersemangat lagi dalam belajarnya, ya, supaya apa yang kalian harapkan selama ini, yang kalian cita-citakan saat ini, insya Allah kelak akan benar-benar diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi ibadah haji dan umroh adalah suatu ibadah yang termasuk dalam salah satu rukun Islam, ya, termasuk haji, rukun Islam yang kelima, ya. Adapun bila tidak mampu melaksanakan ibadah haji, maka boleh melaksanakan ibadah umroh, ya. Tapi jika mampu kedua-duanya, alangkah lebih baiknya dilaksanakan 1 kali dalam seumur hidup, ya, karena ini merupakan kewajiban bagi umat Islam, ya. Untuk itu, sebelum kita menutup pelajaran pada hari ini, mari kita bersama-sama berdoa kepada ketua kelas untuk memimpin doa setelah selesai belajar. Kepada Adik Koni, silakan dipimpin teman-temannya. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan, marilah berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih atas pertemuan kita pada hari ini, ya. Semoga kalian sehat-sehat selalu, cita-citanya tercapai. Amin. Anak yang soleh dan soleha, membanggakan kedua orang tua, dan tentunya berguna bagi nusa dan bangsa. Akhir kata, mari kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian pertemuan kita pada hari ini, ya. Saya ucapkan terima kasih. Wallahumma Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.